wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Cahyo Adi. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan suatu materi, yakni rukun iman. Dalam rukun iman itu terbagi menjadi 6 bagian dalam 6 keimanan, yaitu keimanan pertama, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada rukun iman yang pertama ini, bahwa rukun iman yang pertama adalah rukun iman yang paling utama. Yang paling utama di mana kita harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu ada, walaupun kita belum pernah melihat perwujudan Allah itu seperti apa. Begitu. Lalu rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Oke, beriman kepada malaikat. Oke, beriman pada malaikat. Siapa yang tahu malaikat itu apa? Malaikat adalah suatu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditakdirkan untuk patuh dan tunduk pada perintah-perintah Allah. Jadi semua yang Allah perintahkan kepada malaikat, seperti malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad atau yang lainnya, itu diwajibkan untuk patuh dan tunduk kepadanya. Gitu, itu malaikat. Lalu yang ketiga adalah beriman kepada kitabnya atau kitab-kitab sucinya. Beriman kepada kitab. Kitab itu bisa kita simpulkan bahwa kitab itu ada 4. Yang pertama ada yang kita ketahui itu ada 4 kan. Yang pertama ada Quran, Zabur, Injil dan Taurat. Karena sekarang kita adalah umat Nabi Muhammad. Jadi kitab kita yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah, karena kitab ini adalah sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, maupun sebelum umat Nabi Muhammad ataupun sesudahnya. Nah, lalu rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Di sini siapa yang tahu arti dari Rasul itu apa? Rasul itu artinya adalah suatu perwakilan, seorang yang mewakili. Jadi Rasul ini adalah makhluk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke dunia untuk menjadi khalifah atau pemimpin, untuk menjadi pemimpin dan untuk menyampaikan kabar atau peringatan kepada umat-umatnya. Lalu rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir.
beriman pada hari akhir. Hari akhir, kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Karena kita memang harus beriman atau meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Namun hari akhir datangnya hanya Allah yang tahu saja. Jadi kita sebagai umat manusia, walaupun seorang nabi pun tidak pernah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan hari kiamat itu terjadi. Jadi makanya kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat kelak gitu. Lalu rukun iman yang terakhir atau yang keenam yaitu rukun beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Dalam rukun iman yang keenam ini saya akan menjelaskan qada terlebih dahulu. Qada adalah ketetapan Allah sejak sebelum penciptaannya alam semesta dan sisi dunia. Jadi Allah telah merencanakan kepada kita bahwa kita sudah ditakdirkan ini. Namun takdir tersebut sebelum diciptakannya alam semesta dan isinya. Lalu saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu qadar. Qadar itu adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sering disebut takdir. Yang sudah kita ketahui bahwa takdir jodoh sudah ditakdirkan Allah, tapi kita belum tahu siapa. Itu namanya qadar. Mungkin dari sekian yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya. Bila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.